Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai matriks bagian pertama ya. Di sini kompetensi dasar nanti yang kita akan pelajari mengenai satu, menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Yang kedua nanti menentukan nilai determinan, inverse dan transpose ordo matriks 2x2 dan nilai determinan dan transpose pada matriks ordo 3x3. Nah, yang pertama kali kita pelajari dulu mengenai pengertian matriks. Di sini definisi matriks adalah susunan berbentuk persegi atau persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur atau disusun berdasarkan baris dan kolom yang diberi tanda kurung atau kurung siku. Nah, jadi nanti ada matriks yang diberi tanda kurung sama tanda kurung atau tanda kurung siku. Nah, di dalamnya itu ada elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian notasi dan elemen beserta ordo matrik. Notasi matrik itu dilambangkan dengan huruf kapital ya. Dilambangkan dengan huruf kapital, bisa misalnya itu matriks A, matriks B, matriks C. Nah, kemudian bentuk umum matrik A, matrik A M kali N, ini di sini ada A11, A12 bentuknya sampai dengan AMN. Jadi nanti yang namanya baris itu yang mendatar. Yang mendatar ini namanya baris seperti ini, baris 1. Kalau yang ini baris 2. Nah, kolomnya menurun di sini, yang ke bawah ini namanya kolom. Kolom 1, ini kolom 2. Nah, kemudian di sini elemen-elemen matriks A adalah, nah yang ini yang di dalam ini adalah elemen-elemen A11, A12 nanti bisa berupa bilangan ya. Kalau A11 itu artinya apa? Artinya elemen matriks yang terletak di baris 1 kolom 1. Di baris 1 kolom 1 ya. A12 ini. A12 artinya baris 1 kolom 2. Nah, begitu seterusnya ya. Nanti kemudian ada ordo matriks atau ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Nah, dapat ditulis dengan seperti ini contohnya. Matriks A baris kali kolom M kali N ya. Kemudian di sini contohnya. Nah, contohnya ya. Nah, ini diketahui matriks A 7, negatif 5, 8, 1, 2, 3. Berdasarkan matriks tersebut tentukan banyaknya baris. Nah, kita lihat di sini banyaknya barisnya. 1, 2. Nah, berarti barisnya ada 2 ya. 1, 2. Kemudian banyaknya kolom yang menurun. 1, 2, 3. Nah, kemudian ordo tadi baris kali kolom. Nah, berarti barisnya 2, kolomnya 3. 2 kali 3. Elemen baris kedua, lihat elemen baris kedua. Baris kedua ini kan apa aja angkanya? 1, 2, 3. Kemudian A21 artinya apa? Elemen yang terletak di baris kedua dan kolom 1. Baris kedua kolom ke 1. Nah, berarti adalah 1 ya. Kemudian A11 tambah A23 kurang A12. Kita lihat A11-nya apa? A11-nya baris 1 kolom 1, berarti tuh 7. A23-nya baris 2 kolom 3, berarti 3. Kalau kurang A12-nya baris 1 kolom 2, berarti itu negatif 5. Nah, di sini negatif ketemu negatifnya jadi positif ya. 7 tambah 3 tambah 5 itu hasilnya 15. Kemudian macam-macam matriks. Di sini ada matriks baris,
matrik baris itu matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, yang hanya terdiri dari satu baris. Misalnya matriks A 2, 5, negatif 3. Kemudian di sini ada matrik kolom ya, ada matriks kolom, matrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, ini satu kolom aja contohnya. Kemudian matrik persegi yaitu matriks yang memiliki banyak baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, jadi sama banyaknya barisnya, misalnya ada 2, kolomnya juga ada 2, itu disebut matrik persegi. Kalau matriks 0 itu dinotasikan dengan O, yaitu matrik yang semua elemennya 0. Nah, jadi angkanya itu 0. Semua elemennya ini adalah 0. Kemudian matrik identitas itu dinotasikan dengan I, yaitu matrik persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0. Nah, lihat diagonal utama ini ya. Di diagonal utama angkanya adalah 1, sedangkan bilangan lainnya adalah 0. Matrik persegi ya, matrik persegi. Jadi ordonya ini baris sama kolomnya sama ya. Nah, kemudian matriks segitiga atas yaitu matrik persegi yang elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, di sini matrik persegi berarti baris dan kolomnya sama ya. Di sini barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Kemudian di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini diagonal utamanya berarti yang di bawahnya 0. Nah, ini dapat dilihat sebenarnya. Oh, ternyata di sini ada segitiga. Makanya disebut segitiga atas. Nah, kemudian matrik segitiga bawah yaitu matrik persegi yang elemen di atas diagonal utama adalah 0. Nah, kebalikannya ya, kebalikan dari segitiga atas. Ini diagonal utamanya, kemudian di atas diagonal utamanya adalah 0 ya. Jadi di sini segitiganya. Makanya disebut segitiga bawah. Kemudian kesamaan matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika kedua matriks itu memiliki ordo yang sama dan elemen-elemennya seletak. Nah, jadi ordonya sama antara matriks A dan matriks B. Kemudian elemennya yang seletak itu sama juga ya. Elemen-elemennya seletak itu nilainya sama. Nah, kemudian di sini ada contoh matriks A 2, negatif 3, 9, 3/3 dan B-nya itu akar 4, negatif 3, 3/2, 1. Nah, ini A sama dengan B. Kenapa? Karena memiliki ordonya yang sama dan elemen-elemen yang seletak sama. Coba kita lihat ya di sini. Ini kan ordonya sama nih, 2 baris 2 kolom 2 kali 2. Kalau yang B baris 2 kolom 2 kali 2 juga sama. Sudah terpenuhi syarat pertama. Kemudian yang seletaknya, coba kita lihat. 2 ini kan sama letaknya dengan akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2, berarti sama nilainya. Kemudian negatif 3 sama kan? Negatif 3. 9 ini sama dengan 3/2 letaknya. Nah, kemudian 3